Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Cahaya Kusuma dari kelas manajemen alam. Saya ingin berpendapat tentang jurnal organisasi Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai salah satu perguruan tinggi tertua dan bergengsi di Indonesia. Memiliki tradisi akademik yang kuat dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang teori organisasi. Salah satu bentuk kontribusi nyata UGM dalam pengembangan keilmuan adalah melalui penerbitan jurnal-jurnal akademik bereputasi yang telah menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, dosen, penelitian, hingga praktisi di Indonesia. Secara umum, jurnal-jurnal UGM tidak hanya sekedar memenuhi standar formal publikasi akademik, tetapi juga menawarkan kekuatan analisis yang relevan dengan kebutuhan zaman, konteks lokal Indonesia, dan pengembangan teori organisasi modern. Kelebihan jurnal UGM dalam konteks teori organisasi adalah basis keilmuan yang kuat dan teruji. Jurnal-jurnal UGM seperti Journal of Leadership in Organization dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Buletin Psikologi dari Fakultas Psikologi memiliki standar penyuntingan dan review yang sangat ketat. Hal ini menjamin bahwa setiap artikel yang diterbitkan bukan hanya sekedar opini atau asumsi, melainkan hasil riset yang metodologis dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah itu, ada mengangkat isu kontekstual Indonesia. Banyak jurnal dari UGM tidak hanya mencomot teori barat lalu mengaplikasinya mentah-mentah, melainkan menyesuaikan teori dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Misalnya, dalam kajian mengenai organisasi dan kepemimpinan, penelitian UGM seringkali menyisipkan faktor budaya lokal, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, sekaligus membuat teori lebih membumi. Setelah itu ada menjembatani teori dan praktik. Salah satu kelemahan dari riset akademik kadang terletak pada jauhnya teori dari realitas lapangan. Namun, jurnal-jurnal UGM secara konsisten berusaha menjembatani jarak tersebut. Artikel-artikelnya sering menyertakan studi kasus, survei, atau wawancara yang merefleksikan kondisi nyata organisasi di Indonesia, mulai dari organisasi publik, swasta, hingga organisasi nirlaba. Setelah itu, ada mendorong etika akademik dan integritas ilmiah. UGM sangat menekankan pentingnya integritas akademik termasuk dalam publikasi jurnal. Dari mulai proses seleksi, per-review, hingga publikasi, semua dijalankan dengan ketelitian tinggi. Tidak hanya artikel yang berbobot, jurnal UGM juga menuntut agar sumber data, teknik analisis, dan simpulan riset dipaparkan secara transparan. Setelah itu ada beberapa daftar jurnal dari
UGM, yaitu Journal of Leadership in Organization atau JLO. Contoh artikelnya itu ada membahas kontribusi teori kepemimpinan Asia dalam konteks global, yaitu Exploration of Asia Leadership Theory. Yang kedua ada meneliti pengaruh kepemimpinan etis terhadap perilaku karyawan dalam menyuarakan pendapat. Yang kedua ada Buletin Psikologi UGM, penerbit Fakultas Psikologi. Topiknya terkait desain dan struktur organisasi. Contoh artikelnya yaitu konsep dasar dalam mendesain organisasi, membahas struktur organisasi berdasarkan teori Mintzberg, termasuk bagi pembagian tugas dan fungsi dalam organisasi. Membangun konsep organisasi autentik atau kajian mateitonografi, menawarkan konsep organisasi autentik sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga ada Jurnal Penelitian Hukum UGM, penerbitnya dari Fakultas UGM. Topik terkaitnya itu adalah Good Governance dalam Organisasi Mahasiswa. Contoh artikel itu implementasi Good Governance pada organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam organisasi mahasiswa UGM. Yang keempat ada Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Visipol UGM. Topiknya terkait efektivitas organisasi dan akuntabilitas sektor publik. Contoh artikelnya adalah analisis kebijakan dan efektivitas organisasi. Menganalisis dampak kebijakan organisasi terhadap efektivitas dengan menggunakan 6 elemen variabel manajemen, yaitu akuntabilitas organisasi sektor publik menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi sektor publik di Indonesia masih belum optimalkan dan perlu prioritas perhatian. Setelah itu ada Jurnal Mimbar Hukum. Topiknya terkait sosiologi hukum dan dinamika organisasi hukum. Itu catatannya itu jurnal ini mencakup berbagai penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu hukum, termasuk sosiologi hukum, yang dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami teori organisasi. Manfaat bagi khusus pembelajar teori organisasi bagi mahasiswa, dosen, maupun konten kreator yang lain-lainnya. Jurnal-jurnal UGM sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman tentang bagaimana teori organisasi berkembang di Indonesia. Kedua, menggambarkan dinamika nyata dalam organisasi, kampus perusahaan, hingga instansi pemerintah. Memudahkan proses belajar karena banyak artikel yang menyoroti kasus konkret, bukan teori yang kaku. Selanjutnya, memperluas wawasan tentang pengaruh faktor lokal dalam manajemen organisasi Indonesia. Seperti itu. Setelah itu, dalam dunia akademik,
Jurnal ilmiah bukan hanya kumpulan tulisan, melainkan representasi dari proses berpikir kritis, pengamatan mendalam, dan sumbangan intelektual terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Universitas Gadjah Mada atau disebut UGM sebagai salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Indonesia, telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tradisi ilmiah ini melalui berbagai jurnal bereputasi nasional. Mengapa sih jurnal UGM penting dan bernilai tinggi? Jurnal-jurnal UGM punya keunikan dalam hal bagaimana teori organisasi yang bersumber dari pemikiran global seperti teori Max Weber, Frederick Taylor, ataupun Minberg diinterpretasikan dalam dinamika sosial politik Indonesia. Penelitian-penelitian yang terbit di sana tidak hanya fokus pada teori ideal, tapi juga menelusuri bagaimana organisasi-organisasi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari krisis ekonomi, perubahan kepemimpinan, birokrasi yang rigid, hingga pengaruh budaya kolektivisme yang kuat. Setelah itu ada salah satu kekuatan jurnal UGM adalah kemampuannya menghubungkan teori organisasi dengan kondisi nyata di lapangan. Seperti artikel umumnya, disusun dengan menyajikan studi khusus baik dari instansi pemerintah, perusahaan, swasta, organisasi nirlaba, bahkan kelompok sosial masyarakat yang sederhana. Hal ini membuat teori yang awalnya abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan aplikatif. Setelah itu, mayoritas jurnal UGM telah terindeks oleh portal-portal akademis nasional seperti Science and Technology Index atau bisa disebut juga dengan SINTA, dan beberapa bahkan menuju Scopus. Ini membuktikan bahwa proses penyeleksian dan review naskah sangat ketat, sehingga artikel-artikel yang diterbitkan memang layak dijadikan referensi ilmiah, baik untuk tugas kuliah, skripsi, maupun konten edukatif. Dan setelah itu ada dampak positif jurnal UGM untuk studi teori organisasi. Ketika seseorang mempelajari teori organisasi dari jurnal-jurnal UGM, ia tidak hanya akan paham soal bagaimana organisasi seharusnya bekerja, tapi juga akan mengerti mengapa organisasi di Indonesia sering menghadapi kegagalan dalam implementasi sistem yang ideal. Ini sangat penting karena teori tidak akan bermakna jika tidak disandingkan dengan realita. Dan berbagai artikel yang terbit di jurnal UGM, kita bisa melihat betapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas tim, budaya kerja terhadap adaptasi organisasi, good governance dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan.
Hal-hal ini tidak hanya bisa dibaca di teori manajemen ya. Menurut saya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada tidak hanya memiliki posisi strategis sebagai media ilmiah, tetapi juga berperan penting dalam mendorong perkembangan pemikiran kritis di Indonesia, khususnya di bidang teori organisasi. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, organisasi dimanapun, baik dalam lingkup perusahaan, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun komunitas sosial, dituntut untuk beradaptasi, berubah, dan berkembang. Teori organisasi yang awalnya banyak lahir dari pemikiran Barat kerap dianggap sulit diterapkan di lingkungan di Indonesia yang penuh dengan keunikan budaya, norma, dan dinamika sosial. Nah, disinilah peran jurnal UGM terasa sangat nyata. Jurnal-jurnal tidak hanya memuat teori semata, tetapi lebih dari itu, menghadirkan refleksi kontekstual, bagaimana teori-teori organisasi dapat dijalankan, diuji, bahkan ditantang di dalam realitas sosial kita. Jurnal-jurnal UGM memberikan 3 nilai utama: keterhubungan teori dan praktek. Banyak jurnal yang diterbitkan UGM bukan hanya bicara tentang konsep ideal dalam dunia organisasi, tapi juga membedah secara kritis bagaimana teori-teori itu diterapkan di lapangan dalam organisasi publik maupun privat di Indonesia. Hasilnya, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan akademik, tapi juga pemahaman tentang kondisi organisasi dalam situasi nyata. Setelah itu ada relevansi konseptual. Tidak semua orang teori yang berasal dari literatur global cocok diterapkan mentah-mentah di Indonesia. Melalui riset yang terbit di jurnal-jurnal UGM, teori organisasi selalu dipadukan dengan realitas budaya lokal. Misalnya, pengaruh budaya kolektivisme, kepemimpinan paternalistik, hingga dinamika birokrasi di Indonesia, sehingga hasil pemikirannya terasa lebih membumi dan realistis. Kontribusi ilmiah untuk membangun bangsa, jurnal-jurnal UGM bukan hanya menjadi konsumsi akademisi, melainkan bisa menjadi referensi penting bagi praktisi. Kesimpulan pribadi saya, menurut saya jurnal-jurnal UGM tidak hanya memperkaya dunia akademik, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses pembelajaran kritis tentang bagaimana organisasi di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang. Di dalam setiap artikel tersimpan pelajaran tentang kepemimpinan, etika, sistem, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi modern. Jadi, kalau kalian ingin benar-benar memahami teori organisasi, bukan hanya dari sisi teori internasional, tapi juga dari perspektif Indonesia yang sesungguhnya. Jurnal-jurnal dari Universitas Gadjah Mada adalah rujukan yang sangat tepat. Melalui riset-riset yang tajam dan kontekstual, jurnal-jurnal UGM menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang khas di Indonesia.
Dengan demikian, jurnal-jurnal UGM layak menjadi rujukan utama bagi mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi